Lini belakang Persib dijamin makin mengerikan. Maes Hilgers, calon naturalisasi, timnas Indonesia yang bisa jadi solusi. Lini belakang Persib di Liga Champions Asia 2. Penasaran seperti apa potensinya? Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Yes, alhamdulillah kabar bahagia, hampiri Persib Bandung jelang lawatan ke markas PSM Makassar di Balikpapan. Satu sosok bek Persib ex-timnas Indonesia sudah pulih dari cedera. Siapakah dia? Saksikan selengkapnya hanya di sini. Kabar gembira datang untuk para penggemar Persib Bandung. Mantap bobotoh auto full senyum. Persib Bandung tiba di kota Balikpapan, Kalimantan Timur untuk menghadapi PSM Makassar sore menjelang malam hari. Pada tanggal ini, simak persiapan mereka hanya di channel ini. Pengakuan sangat jujur Dr. Persib Raffi Ghani soal kondisi dua pemainnya jelang lawan PSM Makassar. Ada sosok andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia U23. Apa yang sebenarnya terjadi dalam internal Persib? Ini info selengkapnya. Buktikan diri sebagai pelatih kelas Eropa, begini jurus ampuh Bojan Hodak agar Persib bisa pesta gol tumbangkan tuan rumah PSM Makassar, sampai ada campur tangan olahraga lain, kok bisa? Ini penjelasannya. Manajemen Persib beri peringatan keras ke bobotoh jelang lawan PSM Makassar loh. Memangnya ada apa? Kok sangat mendadak mengumumkannya? Ternyata ini kondisi sebenarnya. Simak sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Lini belakang Persib dijamin makin mengerikan. Maes Hilgers, calon naturalisasi, timnas Indonesia yang bisa jadi solusi. Lini belakang Persib di Liga Champions Asia 2. Penasaran seperti apa potensinya? Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Dalam upaya memperkuat lini depan Persib Bandung untuk musim Liga Champions Asia yang akan datang, nama Maes Hilgers, bek tangguh dari FC Twente, kini menjadi nama yang semakin hangat diperbincangkan di dunia sepak bola Indonesia. Dengan performa mengesankan di Eredivisie, Liga Utama Belanda, Hilgers mencuri perhatian banyak penggemar dan pengamat sepak bola tanah air. Kabar terbaru mengindikasikan bahwa ia bisa menjadi calon bek naturalisasi yang sangat berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Di level klub, Persib Bandung tengah berjuang di kompetisi bergengsi Liga Champions Asia 2. Dengan ambisi besar untuk mencatatkan prestasi di level tertinggi Asia, Persib memerlukan penguatan skuad yang solid dan berpengalaman. Maes Hilgers bisa menjadi solusi tepat untuk memperkuat lini belakang mereka. Bergabung dengan Persib Bandung tidak hanya akan memberikan kesempatan bagi Hilgers membantu Persib dalam menghadapi tantangan di Liga Champions Asia 2. Keberadaan Hilgers bisa menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pertahanan tim dan memberikan kepercayaan diri tambahan dalam kompetisi yang sangat ketat ini. Yes, alhamdulillah kabar bahagia, hampiri Persib Bandung jelang lawatan ke markas PSM Makassar di Balikpapan. Satu sosok bek Persib ex-timnas Indonesia sudah pulih dari cedera. Siapakah dia? Saksikan selengkapnya hanya di sini. Kabar gembira datang untuk para penggemar Persib Bandung. Fullback andalan mereka, Rezaldi Hehanusa, yang sebelumnya mengalami cedera, kini dipastikan telah pulih. Di masa jeda kompetisi Liga 1 2024 sampai 2025, Rezaldi siap kembali memperkuat timnya. Informasi ini disampaikan langsung oleh tim medis Persib Bandung, M. Raffi Ghani. Menurut Raffi, Rezaldi kini sudah bebas dari keluhan cedera dan telah diperbolehkan untuk bergabung dalam program latihan bersama rekan-rekannya. Rezaldi sampai saat ini alhamdulillah sudah tidak ada keluhan, ujar Raffi. Cedera yang dialaminya sebelumnya terjadi setelah benturan dengan pemain Dewa United pada pekan kedua, yang memaksanya absen dalam pertandingan melawan Arema FC. Raffi juga menambahkan bahwa saat ini Rezaldi masih dalam tahap pemantauan dari tim pelatih Persib. Jika kondisi terus membaik, Rezaldi kemungkinan besar akan dibawa dalam laga melawan PSM Makassar.
Sekarang sudah ikut program sambil dipantau tim medis Persib, gabung dengan program dari pelatih, tutup Raffi. Pertandingan antara Persib Bandung dan PSM Makassar akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan pada Rabu 11 September 2024. Bagaimana menurut Anda, seberapa besar dampak kembalinya Rezaldi Hehanusa untuk Persib dalam pertandingan ini? Silakan tinggalkan komentar dan berbagi pendapat Anda. Mantap bobotoh auto full senyum. Persib Bandung tiba di kota Balikpapan, Kalimantan Timur untuk menghadapi PSM Makassar sore menjelang malam hari pada tanggal ini. Simak persiapan mereka hanya di channel ini. Persib Bandung siap melanjutkan perjuangan di Liga 1 2024 sampai 2025 dengan menghadapi PSM Makassar pada pekan keempat. Rencananya, tim Maung Bandung akan terbang ke Balikpapan pada Senin, 9 September 2024. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebutkan bahwa mereka akan terbang pada sore hari. Tanggal 9, saya rasa penerbangan kami tanggal 9 sore, kata Bojan. Bojan juga mengungkapkan bahwa ada beberapa pemain yang akan dibawa ke markas PSM Makassar. Namun, ia belum bisa memastikan jumlahnya karena masih ada beberapa pemain yang dalam tahap pemantauan. Untuk itu, kamu bisa tanyakan saya lagi tanggal 8, karena saat ini masih ada 2-3 pemain yang mengalami benturan minor, dan saya akan pantau apakah pemain ini siap atau tidak, jelas Bojan. Saat ditanya tentang PSM Makassar yang merupakan mantan timnya, Bojan menilai bahwa tim yang satu ini telah mengalami banyak perubahan. Ini tim yang sepenuhnya berbeda. Saya pernah berada di sana ketika COVID-19 selama 3 bulan. Sedangkan untuk sekarang, dari tim itu hanya tersisa 1-2 pemain saja. Jadi ini tim yang sepenuhnya berbeda, ujar Bojan. Bagaimana prediksi Anda untuk pertandingan ini? Apakah Persib bisa mengatasi tantangan dari PSM Makassar yang kini diperkuat banyak pemain berkualitas? Tinggalkan komentar dan beritahu pendapat Anda. Pengakuan sangat jujur Dr. Persib Raffi Ghani soal kondisi 2 pemainnya jelang lawan PSM Makassar. Ada sosok andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U23. Apa yang sebenarnya terjadi dalam internal Persib? Ini info selengkapnya. Persib Bandung menghadapi kabar kurang menyenangkan menjelang pertandingan melawan PSM Makassar pada pekan keempat, Liga 1 2024 sampai 2005. Setelah dipastikan tidak dapat menurunkan David da Silva, kini tampaknya mereka juga harus bersiap tanpa Beckham Putra Nugraha. Beckham, yang mengalami cedera usai sesi game internal beberapa hari lalu, terpaksa berlatih secara terpisah dan lebih sering terlihat berada di bangku cadangan selama latihan pada Kamis. 5 September 2024 di Esport Jabar, Arkamanik. Tim kesehatan Persib yang dipimpin oleh M. Raffi Ghani mengonfirmasi bahwa Beckham mengalami keluhan pada lutut kaki kanannya. Untuk Beckham, memang saat terakhir kita melakukan game internal ada sedikit keluhan di bagian lutut kaki kanannya. Jelas Raffi kepada awak media. Dalam waktu dekat, Beckham akan menjalani pemeriksaan penunjang, termasuk MRI, untuk mendeteksi secara mendetail cedera yang dideritanya. Raffi berharap hasil pemeriksaan dapat segera menunjukkan solusi agar pemain bernomor punggung 7 itu bisa kembali memperkuat Persib Bandung dalam waktu dekat. Rencana akan melakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan MRI untuk mengetahui sebetulnya ada cedera apa yang membuat dia suka ada keluhan di lutut bagian kanan, tambah Raffi. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi Persib tanpa Beckham Putra Nugraha? Apakah Anda pikir tim ini bisa mengatasi tantangan dari PSM Makassar meski tanpa beberapa pemain kunci? Tinggalkan komentar dan beritahu kami pandangan Anda. Buktikan diri sebagai pelatih kelas Eropa, begini jurus ampuh Bojan Hodak agar Persib bisa pesta gol tumbangkan tuan rumah PSM Makassar sampai ada campur tangan olahraga lain, kok bisa? Ini penjelasannya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tampil penuh kebanggaan setelah melihat mentalitas timnya yang semakin kuat pasca masa persiapan intensif selama sepekan terakhir.
Raut wajah ceria terlihat jelas pada sesi latihan terakhir yang berlangsung pada Kamis, 5 September 2024 di Esport Jabar, Arkamanik. Latihan kali ini dirancang dengan pendekatan yang lebih menyenangkan, seperti permainan sepak takraw. Persib dibagi menjadi 6 kelompok yang saling berhadapan dalam format bergiliran. Hasilnya, suasana latihan penuh keceriaan dan kebahagiaan yang tentunya menjadi sinyal positif menjelang pertandingan melawan PSM Makassar. Bojan Hodak mengungkapkan bahwa meski hasil imbang di 2 pertandingan sebelumnya tidak mengendurkan semangat tim, persiapan kali ini menunjukkan kemajuan. Kami memainkan 3 pertandingan dan kami belum pernah kalah. Di laga terakhir kami mendominasi permainan, kami seharusnya bisa memenangkan laga. Sayangnya kami tidak bisa mencetak gol. Sekarang perlahan pemain yang cedera mulai kembali. Menurut saya kami sudah siap untuk laga berikutnya, ujar Bojan. Lebih lanjut, Bojan menambahkan bahwa mentalitas positif ini diharapkan dapat mempertahankan kualitas tim di jadwal padat yang akan datang. Dengan 6 pertandingan dalam waktu 22 hari ke depan, jajaran pelatih telah menyiapkan rencana rotasi pemain untuk memastikan performa terbaik di setiap kesempatan. Kami akan memainkan 6 pertandingan dalam 22 hari, yang mana itu sebenarnya terlalu banyak. Karena itu kami harus melakukan perubahan dan kita lihat nanti, tutup Bojan. Apa pendapat Anda tentang persiapan dan mentalitas tim Persib menjelang laga kontra PSM Makassar? Apakah Anda optimis mereka bisa menghadapi jadwal padat ini dengan baik? Bagikan komentar dan pendapat Anda. Manajemen Persib beri peringatan keras ke bobotoh jelang lawan PSM Makassar loh. Memangnya ada apa? Kok sangat mendadak mengumumkannya? Ternyata ini kondisi sebenarnya. Simak sampai selesai. Persib Bandung akan kembali bertanding di Liga 1 2024/2025 dengan menghadapi PSM Makassar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu 11 September 2024. Menjelang laga tandang ini, Persib mengingatkan bobotoh untuk tidak datang langsung ke stadion untuk mendukung tim kesayangan mereka. Imbauan ini dikeluarkan mengingat masih berlakunya aturan larangan bagi supporter tim tamu untuk menyaksikan pertandingan tandang di stadion. Regulasi ini telah diterapkan sejak musim lalu dan tetap berlaku hingga saat ini. Vice President of Operations PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhiyat, menegaskan, kembali kami sampaikan bahwa regulasi untuk supporter tim yang dilarang hadir di stadion masih berlaku. Karenanya, kami harap dukungan berupa doa bobotoh bisa dilakukan dari jarak jauh saja, bukan dengan datang ke stadion. Larangan ini tercantum dalam pasal 4 ayat 8 Regulasi Liga 2024-2005 serta pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Andang menambahkan bahwa Persib dan bobotoh akan mematuhi aturan yang berlaku di Liga 1 2024/2025. Pelanggaran atas aturan tersebut pun dengan jelas disebutkan akan diterima klub. Tentunya, ini akan menjadi kerugian untuk semua pihak di tengah masa transisi transformasi sepak bola, katanya. Bagaimana menurut Anda tentang aturan ini? Apakah Anda setuju dengan larangan supporter tim tamu untuk menghadiri pertandingan tandang? Tinggalkan komentar dan berbagi pendapat Anda. Satu liga dengan Kapten Timnas Asnawi Mangkualam. Ronaldo Kuatah gabung klub Liga Thailand, Muang Thong United. Langsung dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia kah? Ini fakta benarnya. Ronaldo Kuatah dikabarkan segera gabung klub Liga 1 Thailand, Muang Thong United. Kabar itu disampaikan jurnalis asal Thailand. Ronaldo Kuatah merupakan pemain yang pernah diandalkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U20 dan U23 pada 2021 hingga 2022. Ia juga mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia Senior pada Januari 2022 di usianya yang belum genap 18 tahun. Per Januari 2023, penyerang berdarah Liberia Indonesia ini diboyong klub asal Turki, Bodrum FK dari Madura United. Ia pun dikontrak cukup lama atau hingga 30 Juni 2025.
Sayangnya, Ronaldo Kuateh tak kunjung menjalani debut bersama Bodrum FK yang baru saja promosi ke Liga 1 Turki. Pemain kelahiran Yogyakarta itu sempat mengalami cedera dan sulit bersaing dengan striker Bodrum FK lainnya. Karena itu, Ronaldo Kuateh dirumorkan akan kembali bermain di Asia Tenggara. Menurut laporan Makan Bola, Muangthong United memang masih mencari pemain untuk memperkuat musim depan. Diharapkan Ronaldo Kuateh kembali mendapatkan menit bermain andai benar bergabung dengan Muangthong United. Situasi ini perekrutan banyak pemain juga merupakan bagian dari persiapan tim untuk bersaing di AFC Champions League 2. Jika mendapatkan menit tampil yang banyak bersama Muangthong United, hanya masalah waktu bagi Ronaldo Kuateh kembali dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Arema FC juara Piala Presiden yang keempat. Arkan Fikri berharap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Pemain Arema FC, Arkan Fikri, berharap dipanggil Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia senior. Arkan Fikri tampil gemilang mengawal lini tengah tim berjuluk Singo Edan. Tampil bagus di Piala Presiden 2024 membuatnya makin percaya diri bisa mendapatkan panggilan timnas Indonesia senior. Dirinya juga berharap bisa ambil bagian di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya berharap bisa masuk timnas Indonesia, ujar Arkan Fikri. Pemain 19 tahun tersebut mengaku bahwa lawan-lawan tim Garuda ronde ketiga lebih berat. Arkan Fikri berharap timnas Indonesia bisa bermain bagus di ronde ketiga. Dirinya juga berharap agar tim Garuda bisa percaya diri saat menghadapi lawan-lawan berat. Semoga hasilnya baik, ujar pemain Arema FC tersebut. Yang pasti kualitas lawan lebih bagus di ronde ketiga. Semoga timnas Indonesia bisa bermain bagus dan percaya diri saat menghadapi ronde ketiga. Itu saja tutupnya. Olero memberi kabar baik untuk timnas Indonesia. Diajak gabung timnas Indonesia, ini respons Olero. Kalian akan terkejut senang terbang tinggi ketika mendengarnya. Simak baik-baik videonya. Erick Thohir bawa kabar gembira lagi. Timnas Indonesia akan gelar laga uji coba melawan Belanda. Semoga Pak Erick Thohir bisa jadi ketua PSSI untuk selamanya. Amin. Mode senyap. Agen PSSI diam-diam temui gelandang Eredivisie dan mantan kapten timnas Belanda junior Mike Legend. Berpotensi perkuat timnas Indonesia. Ini dia sosok hebatnya. Resmi. Elkan Bagot dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool. Blackpool FC dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Elkan Bagot dengan kesepakatan pinjaman selama 1 musim. Tulis Blackpool.